Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa 'adada kamali amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada pagi hari ini kita bisa kembali bermuajahah di majlis ini, di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahan bagi kita semua. Diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Pada kesempatan ini kita melanjutkan pada halaman 88. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa ulumihi wa anwarihi wa nafahatihi fid darain. Amin Allahumma amin. Wa'alam annal insana fi surati ibni Adam. Ketahuilah sesungguhnya manusia dalam gambaran anak Adam al-yauma pada hari ini, wa ghadan dan sementara besok, tangkashifu lahul ma'ani maka tersingkap baginya. Apa yang tersingkap itu? Al-ma'ani, makna-makna. Fatakunu suwar fi ma'nal ma'ani, maka ada gambaran itu jadi bentuk kita nanti fi ma'nal ma'ani, dalam makna dari makna-makna tersebut. Fa ammal ladzi ghalaba 'alaihi al-ghadab, dan adapun orang yang ghalaba, yang kalah, yang mengalahkan alaihi kepada orang itu al-ghadab. Apa ghadab? Atau rasa marah, nafsu ghadab. Fayaqumu fi suratil qalb, maka dia nanti akan mewujud, akan tegak berdiri dalam bentuk al-qalb, anjing. Wa ammal ladzi ghalaba alaihi syahwatu, dan adapun orang yang syahwat mengalahkan dia, yakni nafsu syahwat, fayaqumu fi suratil khinzir, maka dia nanti akan mewujud, akan tampil dalam bentuk khinzir atau babi. Li'anna suwaru tabi'atun lil ma'ani, karena sesungguhnya gambaran itu mengikuti makna. Wa innama yubsirun na'im fi naumihi, dan sungguhnya yang orang yang tidur, yang melihat di dalam tidurnya, masoha fi batinihi, tiada masoha, sesuatu yang mengesahkan atau membuktikan apa yang ada di dalam batinnya. Wa innama arafta, dan sesungguhnya engkau tahu, annal insana, sesungguhnya manusia, fi batinihi, dalam batinnya, hadhil arba'ah, adapun adalah 4, hadhil arba'atu, adapun 4 perkara ini. Fayajibu, maka wajib, ayyuraqiba harakatihi wa sakanatihi, maka wajib baginya ayyuraqiba, untuk mengawasi, harakatihi, gerak-geriknya, wa sakanatihi, dan diamnya, wa ya'rifu min ayyil arba'ah huwa, dan dia tahu apa saja dari 4 hal itu. Fa inna sifatihi tahsulu fi qalbihi, sesungguhnya sifatnya tahsulu, menghasilkan, fi qalbihi, di dalam hatinya, wa tabqa ma'ahu, dan selalu abadi bersamanya, ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat.
Wa imbaqiya min jumlatil baqiyatis sholihat, jika tersisa dalam kalimat-kalimat baqiyatus sholihat syai'un, sesuatu, fahuwa yaddarus sa'ah, maka dia telah menanamkan benih kebahagiaan. Wa imbaqiya ma'ahu ghairu dzalika fahuwa yabdharus syaqa, dan adapun dia yang menyisakan besertanya selain hal itu, fahuwa, selain al-baqiyatus sholihat, fahuwa badharus syaqa, maka itu adalah benih dari kecelakaan atau penderitaan. Wa banu Adam, anak Adam, la yanfakku wa la yanfasilu, tidak bisa menahan dan tidak bisa memisahkan an harokatin au sukunin, dari gerak dan diam. Wa qalbuhu mislur zujaja, dan hatinya bagaikan kaca. Wa halakusu kaddukhan wa dhulma, sementara akhlak yang buruk ini adalah seperti seperti asap dan kegelapan. Fa idza wasala ilaihi dzalika adzlama alaihi tariqas sa'adah, dan apabila sampai kepadanya adzlama, dia zalim alaihi tariqas sa'adah, pada tariqah atau jalan kebahagiaan. Wa khalaqil hasan kan nurid waddu, bahwa akhlak yang baik itu adalah seperti cahaya, ya, cahaya yang bersinar. Fa idza wasala ilal qalbi tahharahu min dzulmal ma'asi, dan apabila sampai kepada hati itu akhlak yang baik ini, tahharahu, maka akhlak yang baik itu membersihkannya, membersihkan hati, min dzulmin ma'asi, dari gelapnya kemaksiatan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan, tamhuha, maka menghapuslah kebaikan keburukan itu atas kebaikan. Wal qalbu, adapun hati, imma mudi, apabila bercahaya, au mudlim, atau gelap, wala yanju, ada kalanya wal qalbun, hati, imma ada kalanya mudi au mudlim, atau gelap, wala yanju, dan tidak selamat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat atau bersih. Di sini kita, mungkin juga saya sudah pernah menyampaikan di sini, bahwa hubungan kita dengan alam barzah, dengan alam akhirat, ini adalah seperti hubungan hubungan bayi, ya, bayi yang ada di dalam kandungan ibunya. Jadi kondisi hati kita ini nanti akan memanifestasi sebagai gambaran dan wujud asli ketika hari kiamat itu tiba. Jika di dalam hati kita ini dipenuhi dengan godok, kemarahan, kebencian, ya, dendam, maka nanti kita akan mewujud sebagai anjing. Sementara orang yang terlena dan takluk kepada syahwatnya, hawa nafsu berupa nafsu syahwat, maka nanti dia akan menjelma menjadi khinzir atau menjadi babi. Hal ini diperkuat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Sirul Asrar. Ini kita mengenali ini untuk kemudian kita refleksikan pada diri kita. Ya. Di dalam diri manusia itu ada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela yang itu lekat dengan sifat binatang. Ya, dengan sifat binatang. Dan nanti kalau ini mendominasi pada diri hati kita, maka ketika hari kiamat itu tiba, itu menjelma menjadi, ya,
binatang. Di sini pertama, wa amman namr. Apa itu? Itu adalah harimau. Siapa yang memiliki kesamaan sifat dengan harimau, fahuwa min sifatil ujub. Itu termasuk sifat ujub. Wa huwal kibru 'ala Allah Ta'ala, dan dia ini merasa bahwa amal yang dilakukan itu murni atas kekuatan dirinya, atas ilmunya, atas kehendaknya, dan dia menyingkirkan kuasa Allah dalam amal-amal yang dilakukannya. Jadi ujub. Jadi ujub itu beda dengan riya. Kalau ujub itu tidak ditampilkan kepada orang, tidak diberitahukan kepada orang, tetapi dalam hatinya itu muncul pengakuan, ini semua karena aku. Ini adalah amalku. Nah, dia bangga dengan amal itu, dan semua kebaikannya pada akhirnya dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Ini namanya ujub. Siapa yang dominan ujub di dalam hatinya ini, maka dia memiliki watak seperti an-namr. Apa itu? Harimau. Ya, harimau. Jadi nanti akan menjelma menjadi harimau. Maka suatu saat Ali Ridho, beliau cicit ya dari Rasulullah Muhammad SAW. Dia menyampaikan kepada muridnya, wahai muridku, sepanjang jalan aku ke pasar tidak menemukan manusia. Sepanjang aku jalan ke pasar itu nggak melihat manusia. Siapa guru yang kamu lihat? Ya ada anjing, ya ada babi, ya ada harimau, tidak melihat manusia. Kenapa? Karena Ali Ridho, Said Ali Ridho ini melihat dengan kacamata hakikat. Dengan mata basiro, dengan hati, bukan melihat dengan mata lahir. Suatu saat guru saya bercerita kepada saya, dulu sekali ketika aku sedang mujahadah, saya pergi ke masjid, ikut sholat berjamaah, ikut Jumatan. Pada saat itu saya melihat, kok wajah khotibnya tuh kayak babi. Jangan sampai melihat saya, Bu. Wajah khotibnya kok seperti babi. Jadi wajahnya itu wajah babi. Artinya beliau itu bukan melihat dengan mata lahir, tapi melihat dengan mata batin. Boleh jadi mungkin dia punya dari dakwahnya itu ingin ngumpulin uang yang banyak mungkin. Ya toh? Sehingga kemudian menjelma pada fisiknya itu seperti babi. Gitu ya. Ini yang kedua. Ini yang pertama tadi ya, an-namr. Kemudian yang kedua adalah wa ammal asad. Asad ini adalah singa. Saya tanya ke istri saya, apa sih bedanya singa dan harimau? Bukankah sama? Oh beda. Soalnya saya pelajaran biologi nggak lulus. Ya. Pelajaran apa? Biografi apa itu nggak lulus. Jadi apa bedanya singa, harimau, ya apalagi macan. Ya, itu apa bedanya? Nah, ternyata ada bedanya ini. Wa ammal asad fahuwa min sibatil kibr wa ta'dhim 'alal khalqi. Sementara sifat dari asad atau singa itu dia ini punya sifat kiber, sombong. Dia selalu ingin terdepan. Di mana saja ingin terdepan, selalu diberikan tempat duduk yang istimewa. Ya, ini orang yang paling tersiksa ini. Ya, orang sombong itu adalah orang yang paling tersiksa karena tidak semua orang menghargai dia. Tidak semua orang akan menuduhkan dia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Jadi apa? Orang yang kiber wa ta'zim al-khalqi, dan dia agung di hadapan makhluk, merasa agung di hadapan makhluk. Ya, ini namanya asad. Ini kalau orang nanti ada kiber, ada perasaan sombong dalam hatinya, maka dia akan menjelma sebagai apa? Singa. Nah, kemudian wa amma zab. Zab ini adalah binatang yang merayap atau melata. Ini apa? Fahuwa min sifatil ghadab wal ghalbah wal ghalbati ala man fi tahti yadihi. Ini adalah termasuk sifat ghadab, marah, dan dia hendak menaklukkan siapapun yang ada di bawah kendalinya. Semua orang harus ada dalam kendali saya. Jangan sampai saya yang terkendali oleh dia. Ini. Jadi
semua orang dipastikan berada dalam kontrolnya dia, dalam pengawasannya dia, dan harus nurut sama dia. Ini dab ini, ya. Orang yang marah, orang yang selalu ingin menaklukkan orang yang berada di bawahnya. Ya. Padahal tidak semua orang tunduk. Oleh tidak semua orang bisa jadi tunduk sama dia. Nah, kalau dia tidak mendapatkan ketundukan, dia menderita. Kalau dia tidak merasa tidak mendapatkan loyalitas, dia menderita. Nah, ini kalau kita seperti itu ya berarti kita didominasi oleh apa nih? Ini namanya nafsu dab. Apa? Binatang yang merayap, yang melata. Nah, ini banyak ini Bu ya. Jadi kita sebelum bahas ini biar kita tahu ini. Saya ini apa ya? Jadi jangan nilai orang ini. Saya ini masuk yang mana? Yang Asad atau yang apa ini? Gitu ya. Nah. Kemudian apa? Ad-da'bu. Da'bu ini serigala. Ya, ad-da'bu ini serigala. Wa amma ad-da'bu fa huwa min sifati aklil haram wa hubbid dunya wal qahri wal ghadab li ajliha. Nah, ini apa tadi? Ini apa ini? Serigala ya udah ya. Tadi kan apa? Harimau, singa, ini serigala. Wah, ini sudah selesai nih PR-nya saya. Karena serigala apa, singa apa, lupa. Nah, ini ad-da'bu, serigala. Apa ini? Fahuwa min sifati aklil haram. Ini termasuk sifat makan yang haram. Suka makan yang haram. Wa hubbid dunya dan cinta dunia. Apa saja dimakan ya. Apa saja dimakan yang haram yang enggak tahu sudah. Ya enggak mikir sudah hal itu. Ya banyaklah ya. Mungkin orang ini dapatnya haram atau halal, yang penting kaya. Hubbid dunya, cinta dunia, wal qahru dan dia keras kasar, wal ghadab dan dia marah li ajliha karena cintanya kepada dunia. Siapa saja yang menghalangi saya untuk mendapatkan dunia, akan kuhantam dia. Gitu ya. Akan kuhilangkan dia, bahkan akan genosida ya. Itu siapa yang menghalangi saya, akan saya kerasin dia dan akan saya marah sama dia, bahkan saya pukul dia. Kenapa? Karena dia punya hubbud dunia dalam hatinya. Nah, hubbud dunia ini bukan hanya perkara uang. Hubbud dunia itu banyak. Ya dia kedudukan, popularitas, gitu, jabatan. Itu semua adalah dunia. Jika dikaitkan hanya untuk mengagungkan dirinya. Tapi kalau dunia yang kita dapatkan, harta, kekayaan, jabatan, tapi untuk mengagungkan Allah, itu bukan dunia. Tapi dunia yang kita dapatkan itu untuk mengagungkan diri kita, itu namanya dunia. Bahkan yang formatnya akhirat, tetapi untuk mengagungkan diri kita, itu namanya dunia. Saya ini misalnya ngajar, tapi saya ingin mendapatkan kedudukan duniawi ya dari orang lain, maka itu namanya dunia. Ya. Jadi bukan terkait materi ini terkait dengan mindset atau paradigma dalam diri kita. Ini apa tadi? Serigala ya. Wa ammal khinzir, dan adapun ini babi nih sudah ada tadi ya. Fa huwa min sifatil hiddi wal hasadi wal hirsi 'ala syahwat. Ini termasuk sifat dendam, benci sama orang, hasud, dengki sama orang, wal hirs dan dia tamak 'ala syahwat, karena syahwat. Ini namanya apa? Babi ya, babi. Kemudian yang berikutnya wa ammal artab. Artab ini adalah kelinci. Nah, ini kelinci. Nah, kelinci termasuk binatang ya. Binatang. Tapi kok kelinci itu kadang indah dipandang. Tapi kelinci ini ternyata juga punya sifat yang enggak baik. Apa ini kelinci ini? Fahuwa min sifatil khiyanah wal makar. Ya, kecil-kecil itu suka khianat. Ya, makar. Ya, suka khianat, suka makar, sudah buat komitmen, perjanjian, tiba-tiba dia khianat. Tiba-tiba dia menciptakan makar. Nah, makar itu ingin menggulingkan kekuasaan. Kekuasaan RW, kekuasaan RT, kekuasaan camat. Itu namanya apa nama? Ini namanya artab ini. Artab. Fahuwa min sifatil khiyana wal makar. Ya,
sifat khianah dan makar bimuamalati dunyawiyah, dengan muamalah duniawi, ya. Kemudian ya ini jadi terkait artab ini, maka dia tadi khianat dan makar, ya. Jadi kalau kita sering khianat dan seringkali menipu orang lain, nah ini namanya kelinci. Maka kelinci itu disebut binatang yang paling cerdik sekaligus licik. Paling lucu, ya. Di balik lucu itu banyak orang tertipu. Makanya kan orang yang terlalu cantik itu kalau sudah dicintai jadi menipu. Jadi tertipu. Ya, maksudnya tertipu oleh kecantikannya, ya kan? Tertipu oleh ketampanannya, tertipu oleh mobilnya, semacam kan, karena tampak baik, nah, tampak glossy, ya, tampak glowing gitu. Akhirnya seolah-olah yang dohir itu adalah yang batin, padahal itu penipuan. Ya, playboy. Kebanyakan playboy ini ya. Kemudian apa ini wa ammal fahdu. Fahdu ini adalah ternyata ada lagi nih, fahdu, macan tutul. Nah, ada macan tutul ini ya. Macan tutul. Wa ammal fahdu fahuwa min sifatil izzatil jahiliyati wa hubbir riyasah. Ini macan tutul ini punya sifat dia merasa mulia, tapi nggak ada yang memuliakan dia sebenarnya. Gaya-gayanya saja seperti dia dimuliakan gitu. Karena dia jahiliyah, dia itu bodoh. Ya. Kalau dia ingin dimuliakan, dia bergaul dengan orang yang bodoh. Dia akan dimuliakan sama-sama orang bodoh. Makanya dia mencari orang yang tingkatnya lebih rendah daripada dia. Karena kalau mencari tingkatnya yang lebih tinggi daripada dia nggak akan dimuliakan. Maka dia mencari circle-circle yang posisinya, derajatnya lebih rendah daripada dia, sehingga dia punya izzah. Nah, gitu. Yang mencari izzah di tempat-tempat orang bodoh. Nah, gitu. Nah, kemudian wahubbir riyasah, dan dia mencintai kepemimpinan. Ini harus jadi pemimpin saya, di mana saja dipimpin nggak apa-apa lah, ya. Jadi pemimpin geng, ya. Preman walaupun hanya 3 orang anggotanya, ini penting saya jadi pemimpin. Ya, itu hubbir riyasah. Dia ingin disebut ketua, bos, gitu ya. Kalau nggak ada orang menyebutnya bos, dia perlu direvisi. Tolong direvisi tadi. Kita mau bilang saya apa? Bilang lagi bos. Ya, bos ya. Ya itu ini hubbir riyasah. Kemudian wa amal hiroh. Nah, ini saya juga tanya, hiroh ini apa namanya, kucing betina. Ya, kok nggak ada kucing laki-laki ini? Faya min sifatil bakhl wan nifak. Ini adalah sifat kikir dan nifak. Kikir. Nah, jadi kalau ada orang kikir itu memiliki kesamaan dengan kucing. ini pusing ini ya. Kok banyak sekali dari berbagai kriteria kok saya masuk di sini nih. Ya. Ya, ayam nggak ada di sini. Ya, soalnya ayam itu selalu bertasbih setiap pagi. Nah, ini apa tadi? Hiroh. Hiroh itu apa tadi? Kucing. Wa ammal hayyah, dan ular berbisa. Nah, siapa ular berbisa ini? Ini perlu perhatian khusus ini, ya. Fahya min sifatil ida bil lisan. Dia termasuk sifat yang menyakiti orang dengan lisan. Menyakiti orang dengan lisan. Tajam banget ini. Walaupun nggak ada siletnya, itu lidahnya, tapi lebih tajam daripada silet. Ini soalnya ini kenapa nggak fokus? Karena masih memikirkan kriteria yang di depannya itu tadi. Masuk yang mana? Ini ular berbisa ini. Ya. Ya. Faya min sifatil ida bil lisan. Dia termasuk sifat ida apa tadi? Menyakiti dengan lisan. Ya. Seperti apa? Kasyaitami. Seperti orang yang mudah memaki dan mengutuk orang.
Ya, orang yang mengutuk orang, memaki, itu senang dia kalau mengutuk orang itu. Ya, karena kalau dia mengutuk keluarga nanti dia disingkirkan atau nanti disingkirkan oleh keluarga, makanya dia ngutuk siapa saja. Nah, ngutuk ini adalah apa tadi? Al-hayyah. Al-hayyah jadi ular berbisa. Wal ghibah. Nah, ini termasuk juga ini. Wah, ternyata aku selama ini ular berbisa ya. Ya. Ghibah ya, ghibah. Wal kadzib dan bohong. Ya. Ghibah dan kadzib ini ketika sudah berkumpul itu menjadi fitnah. Ya. Ghibah dan kadzib kalau sudah berkumpul jadi fitnah. Bicarain orang tapi sebenarnya nggak ada. Nah, itu namanya fitnah. Kalau hanya benar adanya buruk dan kita menyampaikan itu namanya ghibah. Tapi kalau nggak ada tapi diada-adakan itu namanya fitnah. Ya. Nah, al fitnah itu asyaddu minal qatl. Itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kalau membunuh itu hanya satu kali. Kalau fitnah itu berkali-kali membunuhnya. Ya. Sakit hatinya itu berkali-kali. Ya. Gitu. Kemudian wa amal aqrabu. Aqrabu dan adapun yang terakhir adalah apa aqrabu ini kalajengking. Wah, ini kalajengking ini. Apa kalajengking itu? Fahuwa min sifatil ghamzi wal hamazi wan namimah. Ini ya suka dia suka bermain mata. Ini dia bermain mata. Ini bermain mata ya kan kadang-kadang kan kita sedang memberi isyarat kepada orang lain itu di anu itu. Nah, gitu itu memberi isyarat. Ya, dia nggak ngomong tapi isyarat mengerlingkan mata. Nah, suka mengerlingkan mata itu kemudian ditangkap oleh temannya langsung dia action. Nah, ini bermain-main mata. Wal hamz dan dia hamz ini mengumpat ya. Wan namimah dan juga suka apa tadi mengadu domba. Mengadu domba. Nah, inilah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai perluasan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali menyampaikan hanya dua binatang yang dia tampilkan. Apa tadi? Anjing dan babi. Tetapi ternyata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar itu menjelaskan ada beberapa binatang yang mungkin saja itu ada di dalam diri kita. Nah, namun memang bahwa nafsu manusia itu hanya dibagi dua. Nafsu ghadab dan nafsu syahwat. Nah, nafsu ghadab dan nafsu syahwat. Makanya ketika orang bermimpi, ya, ketika orang bermimpi, di sini sebutkan boleh jadi itu adalah keadaan batin kita. Misalnya kita mimpi kok suami saya dikejar ular ya. Misalnya ya, aku ini benar-benar ular tah. Nah, jadi di situ, oh saya ini punya sifat ular. Nah, ini jadi apa yang ada dalam mimpi itu boleh jadi itu kenyataan batin. Ya, mungkin tapi tidak semua mimpi ular dikejar ular itu kemudian itu penampakan batin kita. Ada orang dalam kitab Asirin itu orang kalau ketemu ular itu ketemu jodoh. Ya. Jodohnya seperti ular. Jadi kalau ketemu ular itu ketemu jodoh katanya guru saya. Gimana ada jamaah jadi guru saya itu. Kamu mimpi apa? Mimpi ular Ustaz. Waduh. Ularnya apa? Hitam. Wah, bener itu. Jodoh kamu itu. Bener. Nanti ketemu kamu dengan jodohnya dan itu memang kulitnya hitam. Katanya beliau. Oh iya bener itu. Jadi di situ jadi kondisi batin ya. Wa inna ma arafta annal insan fi batinihi hadil arba'ah. Ya, arba'ah itu apa saja tadi? Ya, fayajibu ayyuraqiba harakati wa sakanati. Makanya kita ini wajib untuk terus mengawasi keadaan batin kita ini. Kita evaluasi diri kita. Dari tadi tabel tentang asad, oh asad saya nggak ada. Ya, mungkin apa tadi yang lain? Ya, singa saya nggak ada. Ini nggak ada. Oh ternyata kalah jengking aku ini. Nah, ini harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan ini. Kenapa? Karena selagi ada namanya
binatang ini, sifat-sifat binatang dalam diri kita, maka sifat malaki tidak akan pernah mendominasi kita. Jadi bagaimana karena kan manusia itu ada namanya insan hewani, insan malaki. Jadi kalau kita ingin didominasi oleh insan malaki, oleh malaikat, maka kita ini harus hilangkan apa? Karakter-karakter hewani yang ada pada diri kita. Makanya kan Ramadan itu sebenarnya adalah merupakan sebuah pola tarbiyah, pendidikan untuk mengikis karakter-karakter binatang yang ada di dalam diri kita, sehingga kemudian puncaknya itu ada namanya apa? I'tikaf, ya. I'tikaf itu untuk apa? Untuk bisa mengakses karakter malaki untuk diri kita. Karena saat itu nanti akan turun namanya malaikat ruh atau malaikat Jibril, ya toh? Malaikat Jibril datang kepada kita. Tapi ketika malaikat Jibril itu datang, kalau di sana nggak ada binatang, ya, kalau di sana nggak ada binatang, maksudnya apa? Binatang dalam hati kita. Makanya kan seperti jangan sampai ada gambar anjing di rumah kita, jangan sampai ada gambar babi di rumah kita, atau ada anjing ada babi nanti malaikat tidak masuk ke rumah itu. Itu mungkin secara syariat iya, tapi sesungguhnya malaikat pun tidak akan masuk, apalagi Allah akan mendominasi hati kita jika hati kita ini masih dikuasai binatang, karakter binatang ini, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar karakter-karakter malaki ini menguasai kita dan tersingkir namanya karakter hewani, maka kita ini memperbanyak membaca al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kita akan bahas ini, subhanallah. Subhanallah ini kalau kita pahami luar biasa. Selama ini kan bilang subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah itu memberikan pembelajaran kepada kita bahwa Allah yang maha suci dari segala kesalahan. Dan sementara semuanya bisa saja terpuruk dalam kesalahan. Bisa saja semuanya berbuat dosa. Tetapi Allah tidak pernah berbuat salah. Dia suci dari kesalahan. Apa dampaknya ketika orang mampu memahami subhanallah ini? Maka ketika ada orang mencaci maki dia, maka dia mengatakan, aku ini kan juga tidak baik-baik amat. Saya juga bisa kotor. Orang yang mengungkapkan juga bisa kotor. Saya ini bisa salah, orang lain juga bisa salah. Nah, untuk apa saya kemudian harus menunjukkan kepada dia bahwa aku ini benar? Yang maha benar hanyalah Allah. Saya bisa saja salah. Dan kita dengan itu tidak akan pernah timbul sombong. Merasa paling benar daripada orang lain. Kalau kita merasa paling benar daripada siapapun saja, maka tanpa kita sadari kita ini menuhankan diri kita. Karena yang maha benar, yang suci dari kesalahan, itu hanyalah Allah. Gitu ya. Makanya penting ini. Sehingga untuk meredam. Kan kalau kita dimaki orang kan akhirnya tiba-tiba menyala ini kemarahan kita. Nah kita bilang subhanallah. Maha suci Allah. Iya, Allah hanya maha suci dari kesalahan. Sementara saya bisa berbuat salah. Maka meskipun orang itu sering bilang subhanallah, 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 tapi selalu merasa benar di hadapan orang lain, subhanallah itu belum menjelma menjadi jiwanya. Ya. Belum menjelma jadi jiwanya. Nah, ini subhanallah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Yang maha terpuji itu hanyalah Allah. Ya. Sementara aku ini bisa jadi banyak sekali kehinaan yang menempel dan menyelinap di dalam hati saya. Ya. Makanya andaikan ada orang tidak memuji saya, ya, tidak memuji saya, maka memang saya layak mendapatkan itu. Karena yang maha terpuji hanyalah Allah. Bahkan katanya orang yang ria itu, kata guru saya, adalah seorang pencuri.
Orang yang ria, pamer, dan ingin dihargai, ingin dipuji orang-orang lain, itu namanya pencuri. Mencuri haknya Allah. Karena Allah, alhamdulillah. Segala puji itu hanya milik Allah. Kita ini terpuji karena Allah memberikan sifat-sifat terpujinya kepada kita. Dulu suami saya itu dermawan banget sama saya. Dermawan sekali. As-sakho, al-halim. Loh, kemudian kita ini mengagungkan dia, memuji suami dengan luar biasa, lupa kepada Allah bahwa sesungguhnya as-sakha, dermawan itu sifatnya Allah. Suatu saat dicabut itu sifat dermawannya. Ya, kok sekarang kikir suami saya ya? Nah, itu kenapa? Berarti sifat sakho itu bukan miliknya dia. Sifat dermawan itu miliknya Allah. Jadi ketika kita memuji, jangan sampai lupa kita ini memuji Allah. Memuji apa saja, membanggakan apa saja, jangan sampai lupa bahwa yang terpuji itu adalah Allah. Ada seorang ibu begitu membanggakan anaknya. Bangga anakku. Sampai lupa bahwa dia punya prestasi, punya pencapaian. Begitu itu karena Allah. Bisa saja Allah akan menghilangkan itu prestasinya. Jangan sampai lupa. Berapa banyak ada seorang ibu sejak kecil, anak ini paling dimanja, paling dipuji, dihargai, macam-macam. Yang lain nggak terlalu dipuji. Ternyata anak ini nggak jadi apa-apa. Untuk apa? Kenapa ini? Karena kita lupa bahwa ketika kita memuji anak, seharusnya kita memuji Allah yang telah memberikan sifat-sifat kepada anak itu. Sifat fatonah, cerdas. Ya punya prestasi itu juga dari Allah. Dari Allah. Al-Hamid. Yang maha terpuji adalah Allah. Jadi sifat-sifat baik itu semuanya dari Allah. Contohnya sabar. Sabar itu kan sifat baik. Kan kita semua, ibu-ibu kan suka pastinya pada suami yang sabar. Tolonglah mas, tingkatkan kesabaranmu kepadaku. Ya toh? Tingkatkan kesabaranmu kepadaku. Aku ini memang banyak permintaan, banyak tuntutan, tapi enggak apa-apa, sabarnya sampai yang ditingkatkan. Bukan tuntutannya yang dikurangi. Gitu ya. Sabar, suka yang sabar. Sabar itu miliknya siapa? As-sabur. Miliknya Allah yang maha sabar. Ya, yang maha sabar. Jadi ketika kita sabar kepada orang, itu jangan kemudian kita mau, oh aku ini sabar. Banyak ujian mendapat aku sabar. Jangan. Itu sabar, kita bisa sabar karena Allah membuat kita sabar. Sampai ada orang bilang sabar itu ada batasnya. Sabar ada batasnya, tapi kalau begini terus ya nggak bisa sabar saya. Nah, sabar itu bukan milik kita, sabar itu miliknya Allah. Miliknya Allah. Maka kita selalu minta kepada Allah sifat sabar itu. Syukur juga begitu. Asyakur. Dia yang maha bersyukur itu juga miliknya Allah. Makanya kalau ada yang memuji kita, kita kembalikan kepada Allah. Jangan bilang, kok kamu baik banget? Enggak sih, aku enggak begitu juga. Padahal dia dapat, alhamdulillah aku dapat pujian. Gitu? Ya tuh? Jadi tidak. Oh iya, itu alhamdulillah Allah hari ini memberikan, menyematkan sifat terpuji itu kepada saya. Ya tuh? Kita tidak pernah tahu ke depan bagaimana. Bukankah saya tadi membaca kitab Sirul Asrar. Dalam kitab Sirul Asrar itu disebutkan as-sa'id qad yastu was-saqi qad yas'ad. Orang yang beruntung itu sungguh dia nanti celaka. Was-saqi dan orang celaka sungguh dia nanti akan beruntung. Nah, ini kan berarti apa? Kita jangan pernah merasa hebat hari ini. Karena kehebatan orang itu nanti ukurnya adalah pada ending kehidupannya. Ya, pada ending kehidupannya. Jadi kesimpulan, konklusi dari kehidupan kita itu adalah ketika kematian sudah kita lewati. Itu konklusinya. Gitu? Kalau sekarang ini belum bisa ini disimpulkan. Oh, alhamdulillah ini kayaknya dari amalku ini kayaknya layak surga ini udah saya, buat saya. Ya, tidak. Saya membaca kitab. Di sana disebutkan ada orang yang dia beribadah 50 tahun.
50 tahun ibadah, ketaatannya luar biasa. Sampai karena dia terus diberikan hidayah beribadah itu, tiba-tiba muncul dalam dirinya. Oh, saya ini ahlul jannah saya ini. Ya, ahlul jannah. Ternyata kemudian beberapa berapa jengkal sebelum kematian tiba, itu dia melakukan amal neraka. Sehingga dia mati dalam keadaan ahlun nar. Gitu ya. Jadi kalau ada pujian itu jangan memuji diri sendiri, pujilah Allah. Makanya kan inilah yang membuat Imam Qurtubi menangis. Ya Allah, saya tidak bisa memastikan saya ini bisa hidup, bisa mati dalam keadaan husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Apalagi lebih jauh daripada itu memastikan aku surga atau neraka, itu nggak bisa. Sekarang ini kan bukan hanya memastikan dirinya masuk surga, tapi dia juga bisa memastikan orang masuk neraka dan surga. Ini kamu bid'ah, dalalah, finah. Wah ini pasti ahlunar. Ya. Ini seorang Al-Qurtubi, ya penulis tafsir ternama, dia mengatakan, aku nggak bisa memastikan aku ini surga ataupun neraka. Bukan hanya itu, memastikan saya ini husnul khotimah ataupun su'ul khotimah, saya tidak bisa memastikan. Makanya orang-orang mulia itu justru semakin merendah di hadapan Allah. Di hadapan sesama. Seperti halnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang sahabat Rasulullah. Tapi ada menyebutkan tabi'in. Karena dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Namun Rasulullah pernah meminta Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni ketika nanti bertemu. Ya. Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni ini? Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang tidak dikenal oleh lingkungan sekitarnya. Dia meskipun dikenal dia hina. Tidak punya derajat, tidak punya martabat dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Tetapi ternyata beliau di hadapan Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Beliau yang disebut dengan wali mastur. Wali yang terhijab, tidak diketahui oleh orang lain. Karena wali itu kan ada dua, masyhur dan mastur. Masyhur itu udah dikenal sama orang. Tapi ada mastur yang tidak dikenal orang. Suatu saat, Uwais Al-Qarni ini sedang dalam keadaan lapar. Dia mencari-cari makanan di bak sampah. Ya, memungut sisa-sisa makanan di bak sampah. Di sampingnya itu ada anjing. Uwais Al-Qarni bilang, anjing tolong ya, bagianmu, bagianku di bagianku. Ya, jangan mengganggu bagianku, katanya Uwais Al-Qarni. Tiba-tiba ada orang datang menghampiri Uwais Al-Qarni. Uwais, kira-kira mana yang lebih mulia antara kamu dengan anjing itu? Uwais Al-Qarni bilang, jika aku ini masuk neraka kelak, maka aku tentu saja lebih hina daripada anjing. Tetapi kalau saya masuk surga, ya tentu saja aku lebih mulia daripada anjing ini. Tetapi aku nggak tahu apakah aku masuk surga ataupun neraka. Ya, membandingkan dirinya dengan anjing itu seperti itu, apalagi dengan manusia. Nah, kita ini kan sudah mampu mengkomparasi. Ini amalnya dia berapa sih? Sedekah, dia ngaji, hanya ini aja. Kalau saya ini macam-macam. Wah, poinnya lebih banyak kita. Akhirnya kemudian kita masuk pada levelnya lebih tinggi. Kan gitu tuh. Komparasi membanding-bandingkan itu kan kerja siapa? Kerja-kerja iblis toh. Iblis kan mengatakan apa? Ketika menyampaikan aku terbuat dari api sementara Adam terbuat dari tanah. Ya tentu saja api itu lebih tinggi derajatnya daripada tanah. Ya. Maka kemudian dia bilang, aku lebih baik daripada Adam. Gitu. Ini ya, Alhamid. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka tujuan kita yang sejati itu bukan
diri kita. Tujuan kita yang sejati bukan surga. Tujuan kita sejati adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin agung di sisi Allah, maka bergantung apa orientasi kita. Kalau orientasi hidup kita ini dunia, ya kita rendah. Kalau orientasi kita yang a'la, yang tinggi, maka berarti kita tinggi derajat kita. Bergantung apa yang menjadi orientasi kita. Kalau orientasi kita al-mal, al-jah, harta, dunia, dan kedudukan, ya berarti kita rendah, adna. Adna makanya dunia itu namanya adna. Adna itu rendah. Nah, tetapi kalau orientasi kita ini Allah, ridhonya Allah, maka kita mulia. Jadi ukuran kemuliaan seseorang itu adalah bergantung orientasi. Bergantung maksud dan tujuannya. Bukan diukur dari dari amalnya yang banyak, tapi apa yang ada di hatinya. Kalau dia sholat duha sampai 100 rakaat misalnya, berharap dia dapat kaya, dia orientasinya adna. Adna. Tapi mungkin ada orang sholatnya hanya 2 rakaat. Tadi malam saya kajian Al-Hikam. Di situ sebutkan sedikitnya amalmu itu cukup apabila disertai dengan ilmunya Allah. Merasa amalmu ini bukan darimu, tapi dari Allah. Itu nilainya tinggi. Tapi kalau amalku ini adalah dariku, itu amalnya dikit. Walaupun itu banyak yang kita lakukan. Makanya kita jangan pernah meremehkan ulama, aribillah. Mungkin dia gini aja, diam aja. Itu sedang memproduksi pahala itu. Produksi pahala. Kita ini ibadah, tapi nggak ada produk pahala sedikit pun. Ya kan? Ada orang diam, tapi selalu memproduksi pahala. Ada orang gerak, tetapi nggak dapat apa-apa. Bergantung apa tadi? Orientasi. Orientasi lah. Allahu Akbar itu artinya bahwa menjadi orientasi kita itu adalah Allah. Apa? Ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanum minallahi akbar. Ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dijanjikan bagi orang beriman laki-laki dan perempuan, dan ada yang lebih agung daripada surga. Apa itu? Ridho Allah. Ridho Allah. Ridho Allah. Jadi yang kita tuju ini ridhonya Allah. Kenapa? Karena bukan dunia, bukan akhirat. Yang kita tuju adalah ridhonya Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya dunia dan akhirat. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, apapun diberikan oleh Allah untuk kita. Ya, ridhonya Allah. Kemudian apa lagi? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Apa yang maksud la ilaha illallah ini? Bahwa di sana untuk mencapai ridho Allah, mencapai surga dan semacamnya itu, ini tidak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan dengan diriku. Ya, tidak ada jejak diriku di situ. Semua adalah dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan ilmunya Allah. Ya. Ini namanya la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir adalah la haula wala quwata illa billah. Maka kita ini sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Jadi karena kita tidak merasa ada, ya maka semuanya tidak bisa kita klaim. Itu milik kita. Harta itu bukan milik kita. Ya, semua bukan milik kita, semuanya adalah milik Allah. Ini kan kadang bangga karena merasa memiliki. Kadang kita bangga karena memiliki teman yang memiliki. Tuh, tahu nggak rumahnya siapa itu yang mewah itu? Loh, rumahnya siapa? Itu rumahnya teman saya, yang temannya teman saya. Temannya saya itu yang punya. Dia gak kenal dengan yang punya, hanya kenal itu temannya. Gitu. Kata guru saya, ini temannya saya dan temannya saya. Macam-macam nggak paham. Ya. Jadi
Apa tadi? Dia bangga punya teman direktur. Dia sendiri nggak direktur tuh. Ya. Dia bangga ya punya teman jadi CEO tapi dia sendiri jadi orang biasa, bangga. Loh, itu kan milikmu. Kenapa kau membanggakan orang punya orang lain? Nah, artinya apa maksudnya? Semua apa yang ada pada kita ini bukan milik kita. Miliknya Allah. Miliknya Allah. Nah, kalau milik Allah, mana yang bisa kita klaim itu milik kita? Ya. Guru saya tuh, Kiai Mansur tuh cerita. Saya ini kemarin pas haji tuh umroh 23 kali. Ya. Kalau yang lain kan 7 kali ya. Ini 23 kali. Berarti sehari bisa 1 kali, bisa 2 kali. Ya, umroh 23 kali. Gimana Kiai resepnya Kiai katanya? Sampai jamaahnya yang dibimbing beliau tuh banyak yang drop ya. Ada yang hanya ya ada yang bisa dua berapa 20, ada yang bisa 19. Ya, agar kamu itu tetap diberi semangat, kamu bilang, aku ini bukan milikku. Aku ini miliknya Allah. Tangannya aku ini miliknya Allah. Ya, kaki saya ini ya juga miliknya Allah. Biarkan Allah yang ngatur. Kan ini mau ke Allah juga. Ya. Jadi selalu diberi support energi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasanya kok lebih ringan ya kalau kita nganggap kita ini miliknya Allah. Ya toh? Coba di dalam Al-Qur'an itu ya, di dalam Al-Qur'an jiwa itu diidentikan dengan wanita. Jiwa itu diidentikan dengan wanita. Coba misalnya baca di surat An-Nisa, surat An-Nisa. Nanti baca surat Al-Fajr. Siapa yang mau baca ini? Sebentar ya. An-Nisa ayat pertama itu ya. Iya, benar, benar. Ya. Ya, di dalam ayat ini jelaskan ada namanya min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang dia menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Ya, wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan dari jiwa yang satu itu zaujaha, ya, pasangannya. Ini lagi-lagi dijelaskan di dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini menyebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini adalah muannas. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa ini kok muannas? Karena sesungguhnya jiwa semua manusia itu adalah feminim. Feminim artinya dia punya kebergantungan. Kebergantungan kepada yang maha kokoh. Maka kan kita tidak ingin, ya, ibu-ibu tentu tidak ingin dapat suami yang malas-malasan, ya, tidak
tidak disiplin, pingin yang kelihatan gagah gitu kan. Nah, kelihatan yang baik, ya hal-hal baiklah menempel pada itu. Kenapa? Karena suami itu dijadikan tempat bergantung. Dan kemudian di dalam Al-Quran lagi Allah menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq itu apa? Sungguhnya manusia diciptakan dari al-alaq. Alaq itu alat bergantung. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan selalu bergantung. Nggak bisa hidup mandiri tanpa intervensi siapapun. Nggak bisa. Bergantung dia. Nah, coba kita pahami. Saya kira ibu lebih paham daripada saya karena saya laki-laki, ibu perempuan ya. Jadi wanita itu lebih senang dicintai, merasa dimiliki, ya toh? Merasa dimiliki, merasa dicintai, sehingga dia selalu mengkonfirmasi setiap saat, Mas, benar nggak sampai mencintai saya? Ya. Dan ketika suaminya bertanya, Dek, kamu mencintai saya enggak? Itu kayaknya asing pertanyaan itu. Jadi asing. Jadi dia tidak mau menyebutkan saya sampai mencintai saya enggak? Enggak, dia enggak akan menjawab. Dia hanya ingin dianya saja yang harus merasa dicintai, merasa dimiliki. Nah, maksudnya bahwa semua jiwa itu adalah merasa sudah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dimiliki oleh Allah berarti yang mengatur, yang mendriving, yang mengoperasikan semua diri kita ini adalah Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah menyadari la haula wala quwata illa billah, maka hidup ini ringan. Ya toh? Kan kita ini tidak ringan karena kita ini merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Ya toh? Merasa bertanggung jawab. Kehidupanku ini adalah kehidupan saya dan itu saya bertanggung jawab. Berat hidup kita ini, stres. Banyak masalah itu tanggung jawab saya sendiri. Enggak pernah kita serahkan sama Allah. Karena merasa itu milik kita. Maka ini harus hilangkan ini. Perasaan memiliki ini. Ya, semua adalah milik Allah. Makanya kita sudah mudah menyerah kepada Allah. Jangan kalah sama para nabi. Para nabi itu hal-hal kecil aja menyerah sama Allah. Kita ini kalau kecuali sudah benar-benar drop gitu, nggak punya tenaga, nyerah ya Allah nyerah. Kalau nabi itu makan saja, ya Allah gimana nih saya makannya ya Allah. Gitu? Karena merasa dia tidak punya apa-apa. Tidak punya kudroh, tidak punya kompetensi, tidak punya kehendak, tidak punya ilmu. Semuanya itu adalah milik Allah. Bahkan bukan hanya itu. Hayat kita ini miliknya Allah. Karena katanya guru saya, apa yang kita miliki itu yang bisa kita pertahankan. Tapi nyatanya tidak ada dari diri kita yang bisa dipertahankan. Bukan hanya harta. Diri kita nggak ada yang bisa mempertahankan. Dulu masih usia 20 tahun, ya mungkin puluhan orang yang memburu, ya kan, mengejar, ya ingin melamar. Ya kalau sudah usia 50, 60, 70, ya sudah mulai pucat pasi itu 90. Kata guru saya sudah tidak bisa dibedakan antara tertawa dan menangis. Ya ada nggak ada yang menarik. Nah itu sudah hilang, kecantikannya udah hilang. Makanya ada buku yang bagus yang mungkin sudah saya sampaikan di sini, tapi saya belum pernah membaca buku itu. Ya, tapi katanya ada. Di mana adanya itu? Pudarnya kecantikan Cleopatra. Ya. Pudarnya kecantikan Cleopatra. Karena Cleopatra kan yang paling cantik, tapi sudah memudar sudah. Ya, sudah memudar. Nah, nanti sifat-sifat ini harus hadir dalam diri kita, merasa milik Allah. Nah, kalau kita sudah merasa miliknya Allah, maka kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Membiarkan diri kita diatur oleh Allah. Ketika kita ini sudah merasa ingin diatur oleh Allah, maka nanti Allah akan memberikan sifat-sifatnya kepada kita. Sifat sabar, sifat syukur, sifat-sifat baik yang mahmudah itu akan ada pada kita. Sehingga nanti kita tampil di hari kiamat, berjumpa dengan Rasulullah dengan cahaya yang bersinar kemilau. Ya, ada yang seperti ada yang seperti bintang-bintang. Ada yang seperti rembulan, ada yang seperti cahaya matahari. Orang yang sudah sampai pada maqam muslim, dia mendapatkan nur Islam, maka dia
seperti bintang cahayanya. Indah kan, meskipun kecil tapi indah. Kemudian kalau dia mukmin mendapatkan nur iman, maka dia nanti akan memancar seperti cahaya rembulan. Ya, kalau dia mendapatkan nur ihsan, dia akan memancar seperti matahari. Apa maksudnya? Orang yang punya nur Islam ini, dia melihat Allah tapi dari jarak jauh. Nanti di surga. Sementara yang yang nur iman ini seperti rembulan, dia melihat Allah dari jarak dekat. Sementara orang yang sudah mencapai cahaya matahari seperti matahari ini, maka dia adalah ittisal, dia sudah selalu bersatu padu dengan Allah. Seperti matahari dan cahayanya, tidak bisa dipisahkan. Ya, kita ini berusaha nanti mendapatkan cahaya-cahaya ini. Sehingga nanti kita ini, orang melihat kita itu, ya, merasakan tenang, adem, teduh. Ya. Jadi yang membuat orang tenang, membuat orang teduh itu bukan kecantikan fisik. Ya, kalau yang melihat itu orang jelek, ini jadi iri dia. Gak tenang dia. Ya, yang ada depannya cantik, sementara dia jelek kan iri malah. Ya, tapi kecantikan apa? Kecantikan hati, akhlak. Ini teduh. Makanya ciri-ciri wali itu, ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah. Apa katanya Rasulullah? Orang kekasih Allah itu adalah apabila kau melihatnya, kau mengingat Allah. Yang kedua, setiap perkataannya itu selalu menambah ilmu bagi kamu. Setiap perkataannya menambah ilmu. Ilmu yang membuat dekat kepada Allah. Dan amal-amalnya, setiap kau melihat amalnya, maka akan menginspirasi, mengilhami kamu ingat akhirat. Jadi amal-amalnya itu membuat kita ingat akhirat. Ini namanya kekasih Allah. Inilah sahabat sejati. Jadi sahabat sejati siapa? Sahabat sejati ketika kita melihatnya ingat Allah. Ya, ketika kita berbincang dengan dia dapat ilmu yang membuat kita adem, membuat kita tentram, membuat kita dekat sama Allah. Dan yang ketiga adalah amalnya, ketika kau melihat amalnya membuat engkau ingat akhirat. Ya, kata Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah ini jam 10:30. Mungkin ada yang mau disampaikan, di share mungkin dulu ya. Nggih, semangat. Ya. Iya, seperti pada awalnya kita sudah membahas di awal bahwa nafsu itu pasti ada. Yang tadi binatang semuanya ada, tetapi bagaimana kita menaklukkan, bukan kemudian membunuh. Ya dah? Bukan membunuh. Seperti jiwa singa misalnya. Itu kan harus ada dalam diri kita, tetapi harus terkendali. Kalau nggak ada singa, maka tidak ada Sayyidina Umar. Ya dah?
Sayyidina Umar Al-Asad itu kan, ya kan dia kan gagah. Nah, tetapi dikendalikan, diarahkan kepada kebaikan. Tetapi kalau itu keburukan itu tidak baik. Ya. Jadi semua hawa nafsu itu dibutuhkan. Nafsu itu dibutuhkan. Namun kita harus berupaya mengendalikan ke arah kebaikan. Karena nafsu itu apa? Seperti kendaraan. Dibelokkan ke kanan atau dibelokkan ke kiri bukan bergantung nafsunya ini, tapi bergantung kita. Tapi kalau kita nggak punya arah tujuan, ya nanti kudanya ini yang akan mengarahkan kita. Nanti ya, nafsu ini kan seperti kendaraan tadi. Nah, maka kita sebagai kusirnya itu harus punya tujuan dan punya strategi bagaimana mengendalikan kuda ini. Tetapi kalau kita nggak punya tujuan, dibiarkan biar kuda aja yang jalan, nah kita akan tersesat. Tersesat. Maka kata Imam Al-Ghazali bahwa hawa nafsu itu seperti kuda tetap harus ada. Karena kalau tidak ada hawa nafsu, maka kita tidak akan bisa mempercepat perjalanan. Nanti ya. Karena kan seperti kendaraan. Kendaraan kan mempercepat perjalanan. Kalau tidak ada kendaraan, lambat perjalanan kita. Misalnya, cemburu. Cemburu itu kan nafsu toh. Cemburu. Nah ini kalau cemburu ini tidak ada, tidak baik. Cemburu terhadap orang yang misalnya menjelek-jelekkan Rasulullah. Lalu kemudian kita diam aja, nggak ada gairah, nggak ada cemburu. Itu nggak baik. Jadi cemburu itu ada, tapi ditempatkan di tempat yang benar menurut proporsi agama. Tapi kalau cemburu, hanya suami saya kok sedang telepon cemburu. Ini ketemu sama partnernya cemburu. Ini buruk. Ya. Jadi nafsu tadi bukan untuk dibunuh. Nafsu itu dikendalikan. Ini yang mungkin penting ya bagi kita ya. Nah, jadi semua itu ada. Namun bagaimana semua nafsu-nafsu yang saya sebutkan tadi itu bisa jinak dikendalikan oleh kita. Bukan kita yang dikendalikan oleh nafsu-nafsu itu tadi. Gitu. Ya, mungkin tuh banyak ya. Silakan yang makan dulu. Kok gue nanya? Gak ada yang makan. Ada lagi Bu? Mungkin yang mau disampaikan? Tapi itu tadi yang disampaikan nggak ada dalam kriteria kita kan ya? Itu tadi. Ayam nggak ada. Soalnya ayam itu selalu bertasbih setiap pagi ya kan, berkokok itu. Nggak ada itu. Apa? Kelinci. Kok ada kelinci ya? Kelinci tadi. Khianat itu kelinci ya. Oh iya, ngerasanya tapi baik. Ya itu bagus itu. Ya kalau ngerasani yang enggak, kalau baik itu nggak boleh dirasani, nggak ada dakwah. Saya membicarakan kebaikan orang itu nggak boleh, itu berbahaya. Jadi nggak, orang itu nanti dengan ngerasani orang kebaikannya tuh, orang itu ditampilkan oleh kita sebagai contoh. Karena agama itu tidak hanya apa mau itu hasanah, tapi agama itu harus uswatun hasanah. Misalnya saya telah memberikan mau itu hasanah, tapi saya sendiri tidak menjadi uswatun hasanah, maka harus saya cari itu uswatun hasanah dari luar saya. Gitu? Model-model yang bisa dijadikan, ditampilkan sebagai contoh dari apa yang saya sampaikan. Itu maksudnya ngerasani orang kebaikan ya bagus. Siapa tahu nanti dengan ngerasani itu orang lain terinspirasi. Ya, itu. Ya nggak apa-apa Bunda. Yang nggak boleh tuh ngerasani apa tadi? Yang buruk-buruk ya. Ya, yang buruk-buruk ya. Karena memang benar, jadi orang yang baik itu selalu ngerasani yang baik-baik. Ya, meskipun orang itu jelek, tapi kalau yang ngerasain itu orang baik, pasti yang dirasani yang baik-baik. Kenapa? Focusingnya kepada yang baik. Tapi kalau orangnya jelek, walaupun orang baik itu yang dirasani yang jelek-jelek aja. Ya jeleknya itu berarti dari mana itu? Jeleknya bukan yang dirasani itu, tapi yang ngerasani ya. Ada pada yang ngerasani itu. Rasan-rasan. Cukup Bunda, ada lagi?
Gimana kancil itu? Oh, kancil seperti kelinci ya. Iya, iya, iya. Pasti ya. Iya. Jadi maksudnya apa tadi, kita mencoba membahas itu untuk kita, karena sesungguhnya focusing kita ini hasibu qoblaan tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum dihisap. Jadi kalau kita mau menilai diri kita, jangan diukur seberapa banyak amal kebaikan kita. Tapi untuk menilai diri kita, seberapa banyak keburukan yang sudah kita lakukan. Untuk apa? Untuk dibersihkan. Gitu ya. Karena kalau yang kita hitung kebaikan kita, ya kebaikan kita, maka nanti akan menimbulkan ujub. Makanya Robi'ah Al-Adawiyah itu menyampaikan, kamu itu baca subhanallah alhamdulillah sampai pakai apa? Pakai tasbih, katanya dia. Kenapa kamu enggak pakai tasbih juga kalau kamu menghitung sudah berapa sering kamu ghibah orang, ya bicarain orang, pakai tasbih juga, ya kan? Kok kalau kebaikan dihitung subhanallah alhamdulillah, kalau keburukan enggak pernah dihitung, ya. Itu jadi kita begitu. Kalau kebaikan dihitung, kalau keburukan enggak dihitung. Tapi kalau keburukan orang, ada hitungannya. Penanggalannya itu ada. Ini merah ini merah. Tetangga saya yang sebelah merah ini. Ya, catat itu. Kapan kira-kira pembalasannya? Gitu ya. Jadi ini yang penting. Kemudian yang saya ingin sampaikan tentang nur tadi, tentang cahaya ini. Maka kita ini untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan ada namanya cahaya Islam, ada cahaya iman, ada cahaya ihsan, gitu. Bagaimana mendapatkan cahaya Islam yang nanti akan berupa seperti bintang-bintang? Ya. Maka kita ini harus bertobat dari maksiat menuju taat. Dari maksiat menuju taat. Ciri orang seperti ini, cirinya pertama adalah dia dawamul wudu. Dawamul wudu. Jadi untuk mencapai nur Islam ini, dia setidaknya harus punya dawamul wudu. Selalu menjaga wudu. Selalu menjaga wudu. Ya. Menjaga kesucian. Makanya saya nulis tadi sabda Rasulullah, jaddid man jaddadal wudu jaddadallahu imanahu. Siapa yang memperbaharui wudunya, maka Allah akan memperbaharui imannya. Ya, damul wudu. Jadi nanti itu orang bercahaya kan tangannya, anggota wudunya ini akan menjadi cahaya, bukti bahwa dia adalah umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa Bu. Jadi kita ini untuk dijaga oleh Allah dalam penjagaan malaikat itu kita dawamul wudu. Mungkin seharusnya kecelakaan, tapi Allah jaga sehingga kita dihindarkan dari kecelakaan itu. Ya, ada ayahnya guru saya itu saking dawamul wudu, beliau naik bis. Di jalan dia batal wudu, maka dia minta, Pak saya tolong berhenti di sini Pak. Pas ada masjid berhenti di sini, berhenti. Dia langsung menuju ke tempat wudu, ngambil wudu di situ. Akhirnya harus apa? Harus nunggu bis yang lain datang. Untuk apa? Dawamul wudu. Saking pentingnya nih. Ya. Kalau orang dawamul wudu itu setan itu akan menyingkir. Bahkan stres itu setan kalau kita ini dawamul wudu. Kenapa? Karena ketika ada malaikat, maka setan tidak akan ada. Ya, itu. Kemudian tadi caranya untuk membuka ini wudu. Dan menghindar atau bertobat dari maksiat menuju taat. Maksiat apa saja yang dilakukan berupa maksiat zahir, kita tinggalkan. Itu orang nanti akan mendapatkan namanya nur Islam. Kemudian yang kedua adalah nur iman. Nur iman ini wudu batin. Apa itu? Wudu batin ini adalah dia wudu, tetapi sesungguhnya air itu adalah dengan cinta.
cinta kepada Allah. Berarti jiwanya itu zuhud. Zuhud. Artinya enggak, zuhud itu apa sih? Enggak terlalu kemelekatan dengan dunia. Dunia dijalani saja karena dunia ini adalah jalan, bukan tempat tinggal. Ya. Dunia ini tidak boleh kita benci, tapi kita harus tetap melewatinya. Tidak boleh menyingkir dari dunia. Ya. Kan kalau mencinta itu kan melekat kita. Harus selalu tergenggam oleh kita, kan tidak. Dunia ini akan hanya kita lewati. Pada saatnya akan kita berlalu dari dunia ini. Zuhud. Orang zuhud itu apa lagi katanya para ulama? Orang zuhud itu dia lebih percaya apa yang ada di tangan Allah ketimbang apa yang ada di tangannya sendiri. Kita kan enggak. Kalau enggak ada apa-apa di tangan saya ini, ya saya jadi cemas, khawatir, ya macam-macam sudah muncul di pikiran kita. Ya. Tetapi orang zuhud itu, meskipun dia enggak punya apa-apa, tapi yakin Allah Al-Ghani Al-Mughni, dia tidak akan pernah berpangku tangan untuk menolong kita. Dia akan selalu menolong kita. Ya. Jadi dia tenang, setiap saat tenang. Orang zuhud itu kan seperti yang saya ceritakan di anak-anak kecil. Mau ke mall, dia nggak bawa uang. Tapi ya tenang aja dia. Kenapa? Karena di sampingnya ada ibunya, ada ayahnya. Ya, dia nggak stres. Tapi ibunya dan ayahnya stres. Jadi itu, kita begitu di hadapan orang zuhud itu lebih percaya apa yang ada di tangan Allah ketimbang apa yang ada di tangannya sendiri. Itu. Sehingga kalau enggak ada uang kan kita kan kalau ada uang kita tenang. Cukup sih 2 bulan masih cukup, 1 bulan masih cukup, tenang kita. Kalau uang itu hanya untuk 1 hari, waduh ini sudah dagdikduk ini. Nah berarti kita ini masih lebih percaya apa yang ada di tangan kita ketimbang apa yang ada di tangan Allah. Nah, kita meskipun banyak tapi kita harus lebih percaya pada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zuhud. Dia orang untuk mencapai makom nur iman ini ternyata dia harus hijrah, harus berpindah ya dari cinta dunia ke cinta Allah. Cinta kepada dunia, dari cinta kepada dunia kepada cinta kepada Allah. Tandanya apa? Tanda orang yang zuhud, tanda orang yang sudah tidak mencintai dunia, itu ada sinyalnya. Di dalam hatinya itu sepi dari sombong, sepi dari dengki, sepi dari ria. Hati itu udah nggak ada sombong, nggak ada dengkian, nggak ada ria. Itu namanya orang dapatkan nur iman. Jadi rembulan nanti. Ya. Jadi kalau kita masih sering hasud, ya, masih sering ujub, sering sombong, ya mungkin belum nur iman. Nah, nur ihsan, wah tantangannya lebih besar lagi. Nur ihsan itu adalah orang yang bergeser dari ghaflah menuju dawamud dzikr. Ghaflah menuju dawamud dzikr. Artinya dari dia lupa kepada Allah, dia selalu ingat kepada Allah. Dalam setiap realitas, dalam setiap kenyataan yang dia pandang hanyalah Allah. Apa saja, lihat suami yang tidak disukai Allah datang dengan sifatnya seperti itu. Sehingga kita tidak punya rasa benci kepada orang. Kenapa? Karena semua adalah hadir dengan kehendaknya Allah. Ini penting ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Ini penting. Jadi kita ini dicaci maki orang. Ya, misalnya dimaki orang biasa saja. Oh, Allah datang dengan sifat jalalnya nih di hadapan saya. Ya, akhirnya kalau kita menganggap dia adalah dari Allah dan Allah kehadiran Allah, kita tidak akan pernah menaruh benci pada orang itu. Ya Allah, malah kasihan kita ini. Orang yang memaki itu kan menunjukkan memang di keadaan dirinya seperti itu. Berarti termaki. Orang yang memaki sebenarnya termaki. Itu. Jadi yang dilihat adalah Allah. Semua adalah Allah. Sehingga kalau semua yang dilihat adalah Allah itu nikmat. Ingat Allah. Nah, tapi orang seperti ini itu harus sampai pada kalam muhsin itu adalah dia yang senantiasa namanya muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, kalau tadi wudu,
kemudian zuhud, tetapi kalau yang mukmin itu tadi zuhud, selain zuhud, kita namanya hanya bisa dilakukan dengan mujahadah. Mujahadah kan sudah tahu ya, Bunda ya. Mujahadah kan mengurangi makan, minum, tidur, mengurangi berbicara, mengurangi pergaulan duniawi untuk bisa memproduksi cahaya apa tadi? Iman, nur iman. Untuk memproduksi cahaya ihsan, maka kita ini harus selalu di muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ingat Allah kalau merasa diingat oleh Allah. Jadi kata guru saya, kamu nggak bisa ingat Allah kecuali kamu merasa diingat oleh Allah. Coba kayak kita merasa diingat, ya Allah, saya diperhatikan Allah setiap hari. Ya, saya diberi makan oleh Allah, saya diberi nafas oleh Allah, saya digerakkan oleh Allah. Ya saya selalu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, sehingga kita ingat nih kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita sadar nih, kalau kita ini ingat Allah, sesungguhnya itu pantulan Allah ingat sama kita. Sehingga kita ini bersyukur, ya Allah, bersyukur saya Allah mengingat saya. Ya, sehingga Allah menyampaikan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku maka niscaya aku akan mengingat kalian. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jam 11 kurang nih. Ada pertanyaan mungkin menutup? Ya, insya Allah semoga dipahami ya. Tadi semua dicatat ya Bunda ya. Iya. Nanti saya juga akan mencatat ya. Kira-kira saya ini masuk yang mana nih? Pasti banyak itu kriterianya itu. Mixing kita ini, mixing. Asat ada ya. Ya tadi binatang merayap ada. Ya. Campuran gitu. Ya. Mari kita zikir terlebih dahulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi zidna arzaqana. Ya Allah, tambahkan rizki kami ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi zidna arzaqana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi zidna arzaqana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi zidna arzaqana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi ij'alna sakinatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi ij'alna sakinatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ala taha sallallahu Rabbi ij'alna sakinatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu. Fashalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama anta ahlu. Waghfir lana wal muslimina kama anta ahlu. Innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Akramal Akramin, Ya Allah ya Ajwadal Ajwadin. Inilah hambamu ya Rabb, inilah hambamu ya Rabb yang selalu ingin bermunajat kepada Engkau, ingin selalu bersimpuh di hadapan Engkau, menyampaikan setiap hajat-hajat kami kepada Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tuhai Rabb, Engkau maha menyaksikan akan keadaan kami, lahir dan batin kami, selalu berada dalam pantauan-Mu ya Rabb, bahkan berada dalam penyaksian-Mu ya Rabb. Bahkan Engkaulah yang mengatur keseluruhan dari kehidupan kami ini. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya kami sadar ya Rob, usia kami, umur kami semakin berkurang ya Rob. Sementara dosa-dosa kami terus bertambah setiap hari, setiap saat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kematian makin mendekat kepada kami ya. Dunia ini sebentar lagi akan kami tinggalkan ya. Kami tidak tahu apakah kami siap menghadapi kematian ya Allah ya Arhamar Rahimin dengan amal kami yang sedikit, dengan dosa-dosa kami yang menumpuk, dengan kehinaan yang masih terus menghiasi dan terus menempel pada diri kami ini ya Allah ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kami tidak bisa membayangkan bagaimana ketika kematian itu tiba ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ketika Engkau mengambil kami dalam sakaratul maut ya Allah. Mungkin keluarga kami, orang-orang yang mencintai kami, mengitari dan mengelilingi kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Akramal Akramin. Tapi mereka datang tidak bisa menolong kami ya Allah. Jika Engkau menentukan kami dalam keadaan mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka tidak ada satupun yang bisa menolong kami ya. Hanya Engkau yang bisa membimbing kami, memberikan hidayah kepada kami, menuntun kami agar kami husnul khatimah, agar kami husnul khatimah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hanya Engkau yang bisa membimbing kami dengan ridhamu ya Rabb, kami bisa mengucapkan la ilaha illallah di ujung kehidupan kami ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, ketika kami sudah wafat, ketika kami sudah menjadi jenazah, mungkin banyak orang yang menangisi kami, keluarga kami, kerabat kami, keluarga tetangga kami. Mereka menangisi kami. Tapi berapa lama tangis itu berderai di pipi mereka, ya Allah ya Arhamar Rahim. Lalu kemudian kami yang terbujur kaku itu, lalu dimandikan. Setelah dimandikan, dikafani, lalu kemudian disolati. Semua orang mengantar ke kuburan kami, ke tempat terakhir kami di dunia yang sangat sempit dan sendirian di sana. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Banyak orang datang menziarahi kami, tapi berapa lama mereka akan bersama kami di alam kubur, di kuburan itu ya. Mungkin mereka satu persatu meninggalkan kami, anak, keluarga, mungkin pada saat meninggalkan kami. Lalu kemudian setelah itu kawan kami, mitra kami akan menghapus nama kami dari ponsel mereka. Nama kami sudah tidak ada di ponsel mereka. Sudah tidak terkenal lagi kami di hati mereka. Sudah tidak diingat lagi diri kami. Mungkin orang yang paling mencintai kami di dunia ini pun sudah tidak ingat kepada kami. Tapi Engkau ya Allah, ya Arhamar Rahimin, akan selalu mengingat kami, akan selalu mencintai kami, akan selalu menyayangi kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hanya Engkaulah teman kami yang sejati ketika kami berada di alam barzah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bimbinglah kami ya Allah, agar barzah kami penuh dengan cahaya, agar barzah kami kelak menjadi riyadul jannah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Akramal Akramin. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa di masa lalu, dosa di masa kini, dan juga dosa di masa yang akan datang dengan memberikan penjagaan yang kokoh kepada kami ya Rabb. Bimbinglah kami untuk bisa beramal dengan amal kebaikan yang bisa mengundang ridha-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang mengandung kami, melahirkan kami, mendidik kami. Dia yang merawat kami.
Dia yang bekerja keras untuk kami, berkorban untuk kami. Bahkan semua dari dirinya hanya untuk kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan semua jerih payah kedua orang tua kami, ya Allah. Jadikan semua pengorbanan kedua orang tua kami, ya Rabb. Jadikan niat baiknya yang selalu menghiasi hatinya untuk kami, ya Rabb, menjadi asbab gugurnya dosa-dosa beliau, ya Allah. Menjadi asbab beliau mendapatkan maqam yang tinggi di hadapan Engkau, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kesempatan, ya Allah, untuk berbakti kepada keduanya. Meskipun beliau sudah meninggalkan kami, berikan kami kesempatan untuk berbakti kepada keduanya, ya Rabb. Dan mohon maaf, ya Allah, ampuni kami jika selama hidup kedua orang tua kami tidak berbakti kepada beliau. Kami mungkin seringkali membentak beliau. Mungkin kami seringkali menyakiti perasaan beliau. Mungkin kami seringkali merendahkan beliau, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tebuslah semua kesalahan kami, ya Allah. Dengan kau bangkitkan di dalam hati kami semangat berbakti kepada kedua orang tua kami. Mendoakan mereka, menjadikan amal-amal kami sebagai hadiah bagi mereka, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sayangilah mereka, ya Rabb, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Akramal Akramin, jagalah, ya Rabb, anak-anak kami, ya Rabb, keturunan-keturunan kami, ya Rabb. Kami pada saatnya akan melepas mereka, ya Rabb. Pada saatnya kami akan meninggalkan mereka, ya Rabb. Tapi Engkau akan selalu bersama mereka. Engkau akan selalu menyertai mereka, ya Rabb. Didiklah dengan pendidikan yang terbaik menurut Engkau, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Tanamkan iman di dalam dadanya, ya Rabb. Kenalkan di dalam hatinya kepada Engkau dan cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, dengan keadaan yang semakin tidak pasti, ya Rabb, jagalah anak-anak kami dari fitnah Dajjal, ya Allah. Dari fitnah kehidupan dunia yang membuat mereka kafir, ya Allah. Jangan kau cabut iman dari dada anak-anak kami, ya Rabb. Jangan kau cabut, ya Rabb. Tanamkan, kokohkan iman di dalam dada mereka. Jadikan mereka kebanggaan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Ya Allah, ya Akramal Akramin. Jadikan kami, ya Rabb, bersaudara di dunia sampai di akhirat, ya Rabb. Hilangkan kedengkian di antara kami, ya Rabb. Hilangkan hasud di antara kami, ya Rabb. Hilangkan kebencian di antara kami, ya Rabb. Sebelum kelak kami merasakan bersama-sama di syurga, ya Rabb. Anugerahilah kami di syurga di dunia ini dalam ukhuwah, ya Rabb. Ukhuwah karena Engkau. Ukhuwah karena Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hilangkan kecurigaan di antara kami, ya Rabb. Hilangkan fitnah di antara kami, ya Allah, ya Rahman Rahimin. Persatukan hati kami, persatukan jiwa kami karena Engkau dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. ولك الحمد منك بك في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah.